Kita semua pasti pernah mikir, apa sih yang bikin seorang guru itu jadi luar biasa? Nah, hari ini kita bakal bongkar kotak perkakas mereka. Isinya bukan kapur atau spidol, tapi alat-alat psikologis yang menggabungkan seni mengajar dengan ilmu tentang cara kita belajar. Yuk, kita mulai? Coba deh ingat-ingat lagi guru favorit kita dulu. Pasti ada kan? Tapi apa ya yang bikin mereka begitu spesial? Apa yang bedain guru yang sekedar baik sama guru yang benar-benar hebat dan nggak terlupakan? Ternyata nih, jawabannya jauh lebih dalam dari sekedar jago nerangin pelajaran. Jadi gini, mengajar itu kayak punya dua sisi yang harus seimbang. Di satu sisi ada seninya. Ini soal intuisi, semangat, dan cara membangun koneksi dengan murid. Di sisi lain ada sainsnya, yang isinya riset, strategi, dan pemahaman psikologis tentang gimana otak itu bekerja. Guru yang paling hebat itu bukan yang cuma jago salah satunya, tapi yang bisa meramu keduanya dengan pas. Oke, yuk kita buka kotak perkakasnya. Alat pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah kemampuan buat melihat setiap siswa sebagai individu yang unik. Ini bukan cuma basa-basi loh, ini beneran fondasi dari semua pengajaran yang efektif. Coba bayangin deh, sebuah kelas. Itu bukan sekumpulan anak yang seragam. Setiap anak itu punya dunianya sendiri-sendiri. Punya cara berpikir, kepribadian, dan latar belakang yang beda-beda. Nah, pengajaran yang mantap itu dimulainya dari sini. Dari kesadaran kalau kelas itu isinya keragaman yang luar biasa. Dan disinilah teori dari Gardner ini jadi penting banget. Teorinya seakan-akan mendobrak anggapan lama kalau pinter itu cuma satu jenis. Mungkin ada murid yang jago matematika, tapi ada juga yang jenius dalam memahami perasaan temannya, atau yang badannya luas banget pas olahraga. Guru yang hebat itu bisa melihat dan memupuk semua jenis kecerdasan ini. Nah, ini contoh nyata yang keren banget dari seorang guru bernama Margaret Longworth. Dia sadar banget kalau proses belajar itu nggak cuma terjadi di dalam kelas. Dengan membangun jembatan ke komunitas dan gereja lokal, dia berhasil menciptakan ekosistem belajar yang saling mendukung. Hasilnya, masalah disiplin hampir nggak ada. Ini adalah contoh nyata kecerdasan interpersonal yang diaplikasikan langsung. Oke, sekarang kita lanjut ke alat kedua, pemahaman soal cara kerja memori. Logikanya sederhana kan? Kalau kita nggak ngerti gimana informasi masuk dan nempel di otak, gimana kita bisa ngajar secara efektif? Ini tuh ibaratnya kita harus paham cara kerja mesinnya dulu. Jadi, lupakan anggapan kalau memori itu cuma kayak lemari arsip pasif. Sebenarnya, memori itu proses yang aktif banyak, ada 3 tahap. Memasukkan informasi, menyimpannya, terus memanggilnya lagi saat dibutuhkan. Guru yang efektif itu tahu gimana caranya mengoptimalkan ketiga tahap ini biar pelajaran benar-benar nempel. Kunci buat ngertinya itu adalah melihat alur informasinya. Semua berawal dari apa yang kita lihat atau dengar, terus masuk ke memori jangka pendek, yang kapasitasnya terbatas. Nah, supaya bisa masuk ke hard drive otak kita, alias memori jangka panjang, informasi itu butuh perhatian penuh dan cara mengemas yang cerdas. Nah, karena kita udah tahu cara kerja memori, kita bisa pakai semacam cheat code yang legal. Namanya mnemonic. Contohnya, metode Loci, atau sering disebut istana memori. Ini bukan sihir loh, ini teknik yang ilmiah banget buat mengemas informasi biar lebih gampang diingat dan dipanggil lagi. Oke, alat ketiga ini membawa kita naik level. Mengingat fakta itu penting, tapi tujuan akhir pendidikan kan bukan buat menciptakan Google berjalan, ya kan? Kita mau menciptakan pemikir. Nah, mari kita bahas alat untuk melatih berpikir kritis. Salah satu musuh terbesar dari berpikir kritis itu namanya fiksasi. Ini kondisi di mana otak kita kayak macet di satu cara pandang. Contohnya fiksasi fungsional. Kita butuh palu tapi nggak kepikiran pakai sepatu. Atau set mental. Kita terus-terusan coba cara lama yang jelas-jelas udah nggak berhasil lagi. Terus, gimana caranya biar kita nggak terjebak dalam fiksasi? Jawabannya adalah dengan sebuah proses yang sistematis. Kerangka 4 langkah ini ngajarin siswa gimana cara membedah masalah secara terstruktur. Ini mengubah bakat memecahkan masalah jadi sebuah keterampilan yang bisa dilatih oleh siapa aja. Coba deh perhatikan perbedaan besar ini. Berpikir konvergen itu mencari satu jawaban yang benar, kayak soal pilihan ganda. Tapi berpikir divergen, nah ini dia bahan bakarnya kreativitas. Justru mencari sebanyak mungkin jawaban atau ide untuk satu pertanyaan. Pertanyaannya, mana yang lebih sering kita latih di sekolah? Alat terakhir kita adalah sesuatu yang kadang ditakuti siswa. Penilaian. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang beda yuk. Anggap aja penilaian itu bukan buat menghakimi, tapi buat mendiagnosis.
Fungsinya kayak GPS yang nunjukin kita udah sampai mana dan rute terbaik selanjutnya kemana. Penilaian formatif kayak kuis kecil atau tanya jawab di kelas, itu ibarat dokter yang ngecek denyut nadi. Tujuannya buat ngasih info ke guru. Oke, kita lanjut atau perlu pelan-pelan dulu nih? Kalau penilaian sumatif kayak ujian akhir, itu lebih kayak laporan kesehatan final. Dua-duanya penting, tapi fungsinya beda banget. Daripada cuma lihat nilai akhir dalam bentuk angka, portofolio itu bisa ngasih gambaran yang jauh lebih kaya dan utuh. Ini tuh kayak album foto perjalanan belajar seorang siswa. Kita bisa lihat prosesnya, progresnya dari waktu ke waktu, dan tentu saja karya-karya terbaiknya. Biar penilaian itu adil dan nggak subjektif, ekspektasinya harus jelas dari awal. Nah, disinilah rubrik berperan penting. Rubrik itu kayak peta jalan buat sukses. Murid jadi tahu persis apa yang dinilai dan gimana caranya dapat nilai maksimal. Ini bikin penilaian jadi transparan dan justru memberdayakan. Dan pada akhirnya, inilah tujuan dari semua alat yang kita bahas. Seperti yang diungkapkan kutipan ini, ketika seorang guru benar-benar memahami muridnya, tahu cara kerja otak, mendorong berpikir kritis, dan menilai untuk membantu, dampaknya itu wow, jauh melampaui nilai di rapor. Dampaknya adalah mengubah hidup seseorang. Jadi, setelah kita bongkar semua isi kotak perkakas ini, sekarang giliran Anda. Coba deh renungkan, baik sebagai guru, murid, atau orang tua, alat mana sih yang paling berkesan dan paling berdampak dalam perjalanan belajar Anda? Jawabannya bisa jadi akan mengejutkan Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak.